Alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nur arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala aw al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa radiya anhum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa ma'arifihim wa barakatihim fid dharain. Taib, sampailah kita pada aqsamuhu arba'atun. Silahkan dibaca, fadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wa ahwalu at-taghyir alladhi ya'ta al-insanu wa yanzilu bihi arba'atun. Raf'un ay raf'ul qadri wal 'izzi wal jahi illa Allah ta'ala. Wa 'amiluhu al-'ilmu billah wal 'amalu bi ta'atihi wa suhbatu ahli al-'izzi wal fana'i wa humul awliya'u radhiyallahu ta'ala anhum wa lidduhu al-khafd. Taib. Pertama rafa'. Jadi tanda-tanda i'rab atau di sini diartikan dengan ya ahwalut taghyir, keadaan-keadaan yang menimpa seseorang hamba, antara lain adalah raf'ul qadri wal 'izzi wal jah, yaitu ketinggian derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amiluhu, apa yang mengantar kepada rafa' itu, apa yang membuat kita rafa' derajat kita di sisi Allah, al-ilmu billahi wal 'amalu bi ta'atihi. Yang pertama tentunya adalah ilmu mengenal Allah, dalam arti mengenal sifat-sifatnya, mengenal keagungannya, asma'nya dan seterusnya. Kemudian al-'amalu bi ta'atihi, kemudian mentaatinya, ilmu dan amal. Cukup tidak? Wa suhbatu ahli al-'izz, ini tidak kalah penting. Mulazamah, selalu bersama zahir dan batin. Dengan siapa? Ahlul 'izzi, orang-orang yang tinggi derajatnya itu. Itu. Wal fana, siapa mereka yang tinggi derajatnya? Siapa lagi kalau bukan para kekasih Allah, yaitu al-awliya radhiyallahu taala anhum, amin ya rabb. Radhiya 'anna bihim. Dan itu jalan pintas memang ketika kita bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa dhidduhu, nah lawanan daripada itu ya ketinggian derajat adalah kerendahan, al-khafdu wa huwa dhullu wal hawan, yaitu kerendahan derajat di sisi Allah dan kehinaan. Apa penyebabnya? Amilu al-jahlu, kejahilan, wa irtikabul ma'asi wa ittiba'ul hawa, ya, yang melakukan maksiat serta mengikuti hawa nafsu. Itu namanya khafd. Khafd di sini beda dengan khafd yang di isim kan. Jadi ada konteksnya masing-masing, ada siaknya masing-masing. Kalau di khafd yang di isim, tanda-tanda isim kan bagus, ketindihan, tawadu kan. Tapi kalau di sini lawanan daripada rafa' tadi, khafd, yaitu kerendahan dan kehinaan. Kemudian wan nasbu, ayo terus turun ke bawah aja. Wan nasbu nasbun nafsi. Wan nasbun nafsi Bi majari al-aqdari. wa huwa maqamur ridha wat taslim wa huwa halu ahli tuma'ninati wal 'arifin Al-wasil. Nasab itu nasbun nafsi. Nasbun nafsi ini menundukkan jiwa pada majaril aqdar, pada ketetapan takdir. Wa maqamur ridha wat taslim, yaitu tingkatan ridha dan berserah diri. Dan orang yang sudah sampai pada maqam ridha dan berserah diri ini adalah mereka yang ahlut tuma'ninah, mereka yang selalu tenang hatinya dengan sebab berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub, yaitu orang-orang arifin dan wasilin. Sedangkan wal jazmu terus. wal jazmu wa taslimu wal azmu was sayri wal mujahadati wal mukabalati ila al-wusul ila tamamil
Ya, jazam, saya berjazam atau saya berazam. Saya bertekad bulat ya dalam menempuh perjalanan mujahadah untuk menuju kepada tamamul musyahadah. Mudah-mudahan kita juga mencapainya. Amin. Fa ahlur raf'i wan nasbi 'arifuna wasilun. Nah, sekarang kalau diklasifikasikan, orang-orang ahli rafa' dan nasab, mereka adalah orang-orang arif yang sudah sampai. Sedangkan ahli khafad itu adalah talifun, ta'ihun, mereka yang tersesat. Sedangkan ahlul jazm itu orang-orang yang sairun, yang dalam perjalanan. Nah, jadi orang yang tidak mau jalan, tidak mau suluk, namanya ahlul khafd. Yang mau berjalan, maka dia sudah ahlul jazm, yang sudah sampai ahlul raf'i wan nasbi. Kita yang mana? Yang mana-mana ahlul jazmi mudah-mudahan ya. Jangan ahlul khafdi. Auzubillah. Taib, halaman berikutnya 63. Falil asma'i min dzalika, ayo baca. Falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal khafdu wa la jisma fiha. Walil af'ali min dzalika rafu wan nasbu wal jismu wa la khafdu fiha. Taqaddama al-qismata thalathatun. Syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun. Wa ahlus syari'ati qa'imuna bi aqwalihi alaihi salatu wassalam. Iya, ahlul tariqati. بأفعاله صلى الله عليه وسلم وأهل الحقيقة قائمون بأحواله وأخلاقه sallallahu alaihi wasallam. وأهل الأقوال هم المعبر عنهم بالأسماء لأنهم قائمون في الأسماء Masya Allah. لأن ذكرهم جله لسانه وعمله جله بدنه فيقال من طريق الإشارة فلأهل الأسماء من ذلك الرفع. Ya, begini. Jadi lil asma' min dzalika, kalau isim itu tanda-tandanya rafa, nasab, khafat. Maksudnya bukan tanda-tandanya. Kalau di nahwu itu kan yang i'rab yang diterima oleh isim ya. Itu antara marfu', mansub, makhfud, tidak wala jazma fiha. Bagaimana isyarat tasawufnya di sini? Dikatakan bahwa sudah di bagian yang sebelumnya bahwa isim bahwa ada 3 bagian, syariah, tariqah dan haqiqah. Dan dikatakan bahwa syariah itu adalah yang beribadah dengan zahir saja atau dengan aqwal saja, ahli tariqah dengan af'al, ahli haqiqah dengan ahwal dan akhlak. Maka ahli aqwal di sini adalah maksudnya al-asma. Al-asma dalam yang kita baca tadi, falil asma'i min dzalika, yang dimaksudkan dengan asma di sini adalah mereka yang fanuna fil asma'i, mereka yang fana dalam asma. Apa maksudnya fana dalam asma? Mereka yang masih pada zahir-zahirnya saja, pada zahir-zahirnya saja, masih di maqam syariah. Kenapa demikian? Lianna dzikrahum julluhu lisaniyun, karena sebagian besar, jul itu sebagian besar mu'adham atau aghlabiyah atau jul, kebanyakan zikir mereka hanya di lidah dan kebanyakan ibadah mereka hanya di badan. Tetapi mereka ini bagus, syukur-syukur kan ibadah, walaupun hanya zahir saja, daripada tidak pernah sama sekali zahir batin. Mereka yang ahlul asma ini atau ahlul aqwal atau ahlul syariah ini itu dapat mengalami sebagai berikut. Pertama, ar-raf'u, apabila istaqamat aqwaluhum wa qawiyat dalailuhum fayartafi'una ila darajatis salihin. Kalau mereka istiqamah dalam syariah mereka, memang mereka ahli syariah. Tapi kalau mereka istiqamah, dapat mereka rafa', dapat sampai. Kalau mereka istiqamah, darajat salihin, dapat sampai ke derajat orang-orang saleh. Sedangkan wan nasbu, dan kadang-kadang juga dia sedang-sedang, tidak sampai seperti rafa' tadi, tapi lumayanlah ada kemajuan.
bainal irtifa'i wal inkhifad, antara ketinggian dan kerendahan. Fayaqifuna fi bimajaril aqdar wa huwa halu futurihim wa burudatihim ani al-amal al-salih, yaitu ketika di saat mereka merasa letih barangkali dari amal saleh. Kadang-kadang namanya orang awam ya, capek dia ibadah. Nah itu tapi dia masih berusaha untuk kembali beristiqamah. Kalau yang rafa' tadi itu dia melawan terus capeknya. Itu dia bisa sampai walaupun hanya zahir-zahirnya saja. Sudah kita jelaskan kemarin, walaupun zikir lisan saja, tapi cahayanya itu nanti akan merasuk ke dalam, bisalah dia juga batinnya juga beribadah atau berzikir. Wal khafdu taratan ukhra wa huwa halu usyanihim. Nah, mereka yang ahli syariah ini bisa jadi menurun derajatnya. Kalau mereka berbuat maksiat, kok bisa mereka berbuat maksiat? Wajar, karena ibadahnya masih zahir-zahirnya saja, belum menghayati ibadahnya. Banyakan kita juga, mungkin saya lebih-lebih di antara kalian semua. Banyakan ibadah ya hanya melaksanakan kewajiban misalnya kan, atau ya begitulah, atau kadang-kadang capek, kadang-kadang kan. Nah, yang seperti itu wajar pasti berbuat maksiat, dan ketika berbuat maksiat itu menurun. Faisqutuna saqata yasqutu an darajatis salah wa yankhafiduna ila asfali safilin haitsu lam tasbiq lahum inayatul muqarrabin. Karena mereka belum dilindungi oleh perlindungan dari para orang-orang saleh. Itu sebabnya dekat dan selalu, tadi katanya apa bahasanya tadi itu, sohbatu ahli izz itu penting, supaya ada yang menasihati, ada yang menyemangati, ada yang terus mendorong dan seterusnya, menjaga ila akhiri. Wala jazma, dan tidak ada jazm, lahum jazmu ahli al-ayan idh la yahsul jazmul haqiqi illa li ahli syuhudi wal ayan. Kan sudah kita baca bahwa jazam itu adalah azam yang tinggi ya. Bagi mereka belum ada azam itu. Karena kalau sudah ada azam, tidak lagi di syariah itu, nanti di tariqah dia. Makanya ada setelah baiat ya, azam. Ada wirid nih, baca ini amalkan. Nah itu sudah jazam. Kalau masih di syariah belum, harus siap untuk naik derajat ke tariqah, baru di situ jazam ya, yaitu tekad yang bulat untuk menghadapi semua rintangan dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Walil af'ali. Ayo. Buka halaman berikutnya. Walil af'ali ay walil af'ali allati hiya mujahadatu wal mukabara. Min dzalika rafu ay ila a'la illiyin. Wa nasbu ay nasbu abadani ila majaril aqdar. Ila majaril aqdar rabbihim birra wa taslim. Wajazmu fi aqaidihim li'annahu an syuhudin wa ayan wa la fadda fiha li'annahum sabaqat lahum minallahi al-inayah wa la tadurruhum al-jinayah. wa kullama talabahum 'amilul khatmi istadar Iya, mereka sudah ahli af'al lain lagi. Ya, ini bisa kita katakan mereka yang ahli tariqah atau yang sudah bertekad untuk mujahadah, untuk melawan hawa nafsu. Mereka yang selalu melawan hawa nafsu itu gampang dia untuk ar-rafa', ya, dapat
derajat yang setinggi-tingginya, ala ali. Juga nasab, yaitu nasbu abdanihim ila majari aqdar rabbihim, selalu ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan mereka juga jazam di sini mereka karena sudah bertekad untuk melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, maka tentunya makam mereka sudah mencapai makam jazam ini. Wala khafdha fiha, insyaallah kalau sudah bertekad mengikuti seorang mursyid, misalnya dalam bertariqah, kemudian ada wirid, ada amalan, ada riyadah, dan insyaallah tidak akan khafd. Aman dia. Selama dia istiqamah di situ. Selama dia istiqamah ikut gurunya, menjalankan ajaran gurunya, amalan yang diberikan gurunya, selama itu la khafdha fiha. Dia tidak akan la khafdha lahum abada, tidak akan turun derajatnya selama-lamanya. Ja'alanallahu min khawasihim, amin. Nah, beliau mendoakan kita semua ya Rabb. Taib, bab ma'rifati alamatil i'rab. Dzakara huna alamat intiqal al-'abdi min halin ila hal. حسب الواردات القلبية والخواطر السيئة والرديئة، إما من الرفع إلى الخفض أو العكس، أو من حالة القبض إلى البسط أو العكس، وهكذا من تخالف الآثار وتنقلات الأطوار. فلكل واحد من هذه الآثار علامات تظهر على صاحبه كما تقدم. Ya, sudah dijelaskan bahwa yang namanya seorang hamba, dia memang berpindah-pindah keadaan, kadang dari keadaan yang baik ke keadaan yang buruk, kadang juga sebaliknya, kadang dari keadaan senang ke keadaan susah, kadang juga sebaliknya, tergantung waridat qalbiyah dan khawatir yang memasuki hati seseorang hamba tersebut. Yang penting selalu menjaga adabnya yang sudah kita baca kemarin kan. Adab-adab di saat senang, juga adab-adab di saat susah. Taib, lirraf'i arba'u alamatin. Sekarang kita baca halaman berikutnya. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' itu ada 4 tanda. Artinya kalau di nahwu kan tanda-tanda rafa' itu ada dhammah, ada waw ya, ada alif juga kan, nun. Kalau dalam tasawuf ketinggian derajat itu tandanya apa? Nah, kan itu. Orang yang tinggi derajatnya tandanya apa? Lirraf'i ila maqamatil muqarrabin, ciri-ciri arba'u alamatin. Ciri-ciri orang naik ke makam muqarrabin tuh. Muqarrabin kan tinggi nih. Di bawahnya kan abrar. Arba'u alamat, ada 4 tanda. Awwaluha ad-dhammatu. Dhammah, maksudnya apa dhammah? Dhammul murid ila syekh. Dhammul murid yaitu bergabungnya murid bersama guru, atau di lingkaran gurunya, atau di kita katakan tarekat gurunya misalnya, atau tarekat mursyidnya, ya, bergabung di situ. Wasahbatuhu, tidak hanya bergabung dalam rumah atau singgasana atau madrasah atau tariqah atau naungan guru tersebut, tapi juga selalu di situ. Tidak hanya formalitas, tidak hanya muslim KTP atau pengikut KTP, tetapi juga memang rajin, pacu mengaji dan bersuluk meminta bimbingan dari guru tersebut. Wa khidmatuhu, juga selalu berkhidmah kepada guru. Wa ta'zimuhu, mengagungkan guru, menghormati guru dimanapun berada, dimuliakan. Wa mahabbatu, dan betul-betul mencintai guru. Wallahi, demi Allah, ma aflaha man aflaha illa bi sahbati man aflah. Ini harus dihafal. Wallahi ma aflaha man aflaha illa bi sahbati man aflah. Tidak sulit kan? Demi Allah, tidak ada orang berhasil atau mendapat kemenangan atau beruntung, terserah mau diartikan apa yang enak. Tidak pernah beruntung, tidak ada orang beruntung itu beruntung kecuali dengan sebab dia selalu bersama orang yang beruntung.
Jadi tidak ada orang mulia atau tidaklah mulia seorang yang mulia kecuali dengan sebab dia selalu bersama orang-orang mulia. Ya Rabb, makanya kita selalu berdoa wa alhiqna bis salihin itu. Maksudnya jadikanlah kami dapat mencapai apa yang dicapai oleh orang saleh. Itu dhammah. Al-waw أي واو الهوية والحقيقة فلا بد للمريد أن يفنى في الذات حقيقة فمن لا فناء له لا بقاء له فيفنى أولا في الاسم ثم في الذات فبقدر الفناء يكون البقاء وبقدر السكر يكون الصحو. Wow, ini isyarat kepada fana tadi. Fana ini apa? Bisa kita bilang fana ini melebur. Ya. Fana kan tidak ada. Meniadakan diri. Terus maksudnya fana meniadakan diri, tidak melihat diri sendiri. Tidak melihat diri sendiri, tidak membanggakan diri, tidak ujub. Sederhananya tidak ujub. Menganggap diri itu tidak ada. Karena ada orang selalu melihat dirinya. Paham melihat dirinya kan? Saya sudah begini, saya ternyata begini, saya masya Allah tabarakallah. Tidak cocok itu di sini. Ya, tidak cocok itu mendapat rafa. Supaya rafa, jangan lihat dirinya. Anggap bila perlu anggap dirinya nggak ada. Itulah fana. Kan kadang-kadang orang ada satu keberhasilan itu jasa saya katanya kan. Jangan begitu. Orang tasawuf tidak ada begitu. Coba enggak saya seperti itu, dan dia selalu melihat dirinya. Dan seakan hanya dirinya saja yang berjasa, apalagi begitu. Nah, orang yang untuk bisa mencapai rafa tidak boleh melihat dirinya, alias dia harus fana, ya, harus fana. Sederhananya begitu. Jangan kadang-kadang orang belajar tasawuf ini terlalu berbelit-belit. Fana itu hilang jamak gitu, cukup kayak ninja. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Lebih parah lagi ada yang narasinya itu fana dalam zat Allah, melebur dalam zat Allah. Tidak ada begitu ya. Tidak ada seperti itu. Karena itu namanya ta'til, itu namanya tashbih, itu namanya hulul ittihad. Apa bedanya dengan Nasrani yang mengatakan Allah merintis pada ini kemudian begitu. Tidak ada seperti itu. Bersatu zat. Kita bersatu dengan Allah, itu mustahil, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di sini dikatakan fana biqadril fana'i yakunul baqa. Sejauh mana fana kita, sejauh mana kita meniadakan diri kita, maka sejauh itulah ketinggian dan keabadian kita. Kenapa begitu? Kalau kita menonjolkan diri sendiri ini kan tidak akan abadi. Ya kan? Tapi kalau kita kembalikan segalanya kepada Allah, maka Allah itu abadi. Sederhananya kan begitu. Baik, sekarang kita katakan fana fillah, meleburkan diri kepada Allah. Benarkah pemikiran seperti itu? Benar dan bagus. Tetapi dengan pemahaman juga yang benar dan bagus. Bukan meleburkan diri ini zat kita menyatu dengan zat Allah itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Tuhanmu, Tuhan kemuliaan dari segala yang sifat-sifat begitu. Allah maha suci dari itu. Terus apa maksudnya? Orang sufi banyak menyebut tentang fana fillah, fana fizzat. Maksudnya meleburkan iradah, kehendak kita pada kehendak Allah. Itu maksudnya fana. Jadi apa melen nenek ya wah. Saya tidak punya kemauan. Apa mau Allah itu? Itu namanya fana. Kan kalau kita lihat tentara-tentara itu tentara ini apa diperintah atasannya itu dilakukan.
Tidak ada perintah, kayak patung dia kan. Tara-tara begitu. Itu namanya fana fi atasannya. Dia melebur, dia seperti tidak ada, yang ada atasannya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh si tentara itu bukan dia yang melakukan atasannya. Karena atas perintah atasannya. Coba tidak? Itu namanya fana. Itu perumpamaan fana. Dia melebur, dia seperti tidak ada. Yang ada adalah atasannya. Jadi ketika dia menembak, ketika dia apa, ya itu semua bukan dia. Bukan kemauan dia kan. Misalnya dia nembak orang, apa urusan dia sama orang itu? Atasannya yang memerintahkannya, inilah yang berkepentingan, yang punya kemauan. Ya. Nah, jika seseorang mencapai fana seperti itu, tapi bukan sama atasan di tentara, tapi sama Allah, wah luar biasa. Ya, luar biasa. Maka apapun yang dia lakukan tidak bisa disalahkan. Ya enggak? Bagaimana mau disalahkan, bukan kemauan dia, tapi kemauan Allah. Seperti tentara tadi. Tidak bisa disalahkan kalau dia nembak atau apa, bukan dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya melaksanakan perintah atasan. Yang sudah fana tapi baru dia berlaku begitu. Kalau dia terpisah sama atasan kan, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tentara itu. Tapi kalau dia sudah diyakini sudah mencapai makom fana si tentara ini pada atasannya, aman dia. Dia membunuh satu negara juga aman dia kan. Tapi yang memerintahkannya ini yang bertanggung jawab. Begitu juga waliullah, kalau sampai kepada makam itu, maka dia seperti tidak ada. Apapun yang dia lakukan sesungguhnya Allah yang lakukan. Itu kemauan Allah, bukan kemauan dia. Kalau kita kan masih enggak, belum fana. Mudah-mudahan tapi sampai ke situ kan. Sehingga kadang-kadang kita punya kemauan dan kemauan kita banyak yang jelek kan, banyak yang tidak baik. Dan ketika terjadi kita bertanggung jawab atas itu. Kalau kita sudah mencapai itu, maka kita tidak ada kemauan. Kita tidak akan melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang terjadi pada para wali. Di antaranya seperti misalnya Imam Sayyidina Al-Khidir. Bagi yang meyakini beliau wali. Nabi pun sebenarnya hal yang sama. Beliau ketika membunuh anak kecil, "Mama fa'altu an amri," katanya kan. Di Al-Quran diceritakan bukan kemauan saya. Ya kan? Kata Sayyidina Khidir. Maksudnya apa Sayyidina Khidir? Seakan-akan Sayyidina Khidir ingin berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa yang saya muliakan, saya ini hanya mengikuti perintah atasan. Jadi jangan kamu protes sama saya gitu loh." Saya hanya mengikuti atasan. Karena saya sudah sampai kepada makam fana. Nah, itulah sebenarnya ya, secara tidak langsung itu ingin disampaikan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Ya itulah sekilas tentang fana agar tidak berlebihan. Kebanyakan orang berlebihan fana ini. Gimana dia fana? Sederhananya begitu. Meniadakan kemauan diri sendiri dan bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kehendak Allah. Wa thalithuha aliful wahdah. Al alif di situ maksudnya aliful wahdah. Fala budda an yakuna fardal fardi. فيكون له قصد واحد ومحبة واحدة وإرادة واحدة ويكون ذلك بقلب مفرد فيه توحيد مجرد. Nah, di sini alif di sini isyarat kepada satu kesatuan, serba satu. Maksudnya tidak bercabang-cabang. Dan memang orang yang selamat seperti itu. Tuhan kita satu kan? Nabi kita satu. Coba dua nabi kita ikuti. Kan tidak selamat. Ngapain? Tidak usah Nabi Muhammad saja kita ikuti. Nabi Isa lah juga sekalian. Kan beliau turun di akhir zaman misalnya kan. Jadi dua nabi lah kita ikuti. Hanya dicampur agamanya Islam sama Kristen. Anda selamat itu kan? Harus satu nabi yang diikuti. Nah begitu juga kalau turunannya ya. Satu akidah. Imam Abul Hasan Asy'ari itu kan. Satu mazhab. Mazhab Imam Syafi'i. Satu tariqah juga misalnya, Naqsyabandi misalnya, atau Qadiri misalnya, atau apalah yang bawa tariqat hizib misalnya. Satu. Itu lebih aman, lebih selamat.
daripada banyak. Mazhabnya apa? Aduh, kadang-kadang Syafi'i, kadang-kadang Hambali. Aduh. Ngajak pacuan. Apalagi bukan ahlinya, bukan ahli fikih, sehingga kadang-kadang terjadi percampuran yang tidak benar. Ya. Terus tarikatnya apa? Telu. Mana? Ya Allah, luas sekali apa aja itu. Bangga dia jawabnya. Kalau itu kan sebuah kesesatan itu. Kesesatan dalam arti itu sikap yang kurang tepat. Misalnya di mana sudah berobat, lu tak berobat. Kan itu bukan satu hal yang baik. Di mana aja dokter ini sama dokter itu sama dokter lain lagi. Masya Allah. Terus saya dapat obat dari ini 10. Ini lagi 4 disuruh minum. Ini. Terus semua saya minum. Siap-siap mati dah itu. Ya kan? Overdosis. Justru yang bagus satu dokter, dalam segala hal, jangan hanya ayo mau sekolah aja. Ya kan? Ngerangkep, oke lah kalau 2 beda waktunya masih bisa diatur, walaupun itu pun pinang-pinang dah kan. Universitas atau IAIH dengan Mahat. Ya kan? Pasti ada saja yang kurang maksimal kan? Bisa jadi dua-duanya enggak maksimal malah. Ada potensi risiko ke situ. Ayo, di mana kuliah sudah? Jawab. Undram tauku. Ya UIN Mataram dah tauku. IAIH juga. Terus IAIH Pancor kanca IAIH Lombok Timur dah ini. Dua-duanya ini adalah banget dia. Udah gitu Universitas Gunung Rinjani siap-siap sudah akan gagal di semuanya itu. Ya kan? Ya coba dia ayo bayangkan gimana dia ngatur dirinya. Itulah dalam hal-hal biasa saja kita makin banyak itu makin tidak maksimal, tidak baik. Tapi kalau fokus satu itu lebih baik. Itulah yang diisyaratkan di sini dengan al-alif. Jadi satu aja fokus itu, satu guru, satu fokus di situ, ikut semuanya irsyadatnya dan lain seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terakhir barangkali wan nun, yaitu di sini nunul ananiyah. Fala yazalul muridu yadhkurul isma hatta yakunu ainul musamma. Masyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Fayaqulu hina idhin ana man ahwa wa man ahwa ana. Fayaghibu adh-dhakiru fil madhkur. Ya, falaqad qala ghairu wahidin fi maqamil fana'i ana. Nun di sini maksudnya nun ananiyah, nun ana. Saking fananya maksudnya ya. Saking fananya, saking dia tidak menganggap dirinya ada, yang ada itu hanya Allah, sampai-sampai segalanya yang dilihat adalah Allah. Sampai dirinya sendiri pun dilihatnya Allah. Karena memang dirinya tidak ada di mata dia tidak ada. Saking fananya kah? Jadi ini soal rasa ya, sulit di ini. Kalau dibayangkan misalnya contoh sederhana aja. Saya cinta mati sama seorang. Ini sekedar untuk perumpamaan agar bisa dipahami. Yang lebih masuk akal lah. Saya cinta sama seorang. Dia saja saya ingat kan? Tergila-gila gitu. Dia aja saya ingat. Saking cintanya saya sama dia, semua apapun saya lihat yang terbayang wajahnya. Ya. Sampai saya berkaca juga wajahnya yang terbayang, bukan yang kelihatan, bukan wajah saya. Nah, kan kadang-kadang kan seperti itu manusia ya. Mungkin kalian ada yang mengalami, Allahu a'lam. Semua pokoknya dia aja. Kalau kita bicara pun mulut kita ini hanya menyebut namanya. Nama orang itu aja. Disebut-sebut. Hanya dia saja yang ada kan ya Allah.
kita sebut-sebut namanya. Datanglah orang. Misalnya siapa nama orang ini? Fatimah lah ya. Fatimah. Lihat kaca Fatimah, kan ada lagunya tuh, gimana pun ada bayangan. Buka laci Fatimah, buka keran Fatimah sugul, bukan air. Buka kulkas Fatimah dalam. Fatimah doang. Tak ada yang ngetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah. Kita kira Fatimah, padahal bukan. Saya mau cari ini, dia mau cari seorang. Apa kita bilang? Di sini tidak ada siapa-siapa. Terus yang ada siapa itu? Yang ada cuma Fatimah. Mungkin gak itu terjadi? Mungkin kan? Ketika seorang itu sudah apa ya? Tergila-gila betul lah ya. Ya mirip-mirip seperti kisah Majnun Laila itu Qais. Qais ini kan makanya disebut Majnun Laila, tergila-gila sama Laila. Si Majnunnya Laila, orang yang tergila-gila sama Laila. Orang sering nyebut Laila Majnun, salah itu. Majnun Laila yang benar. Bukan Laila Majnun. Lailanya tidak Majnun. Qaisnya ini yang Majnun. Makanya dijuluki dengan Majnun Laila. Si orang gilanya Laila. Sampai tembok dicium apa gitu kan, uqabbilu dzal jidara. Terus bukan ditanya kenapa kok cium, bukan temboknya yang saya cium kan, tetapi orang yang ada dalam rumah ini yang saya rindukan, yang saya cintai, bukan tembok ini. Pernah juga ikut anjing kemana-mana kan, kenapa kamu ngekor terus ke anjing itu? Oh, karena anjing ini saya pernah lihat lewat di halaman rumah Laila. Dan seperti itu kan Qais, makanya disebut dengan Majnun Laila, yang tergila-gila sama Laila. Nah, itu cinta, itulah yang disebut dengan fana. Yang tadi itu bisa kita, kalau kita pinjam istilah fana, itu namanya fana sama Laila, fana sama Fatimah. Ya kan? Semua Fatimah aja yang kelihatan. Semua terlihat Fatimah. Maka begitulah juga para aulia Allah, sampai ada ungkapan mengatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha indah. Ada begitu ungkapan. Kalau tidak salah sahabat malah. Aku tidak melihat apapun, sesuatu apapun kecuali aku melihat Allah di situ. Nah, karena di situ apakah berarti zatnya Allah di situ? Kan tidak. Maksudnya seperti tadi, keadaan seperti tadi, tergila-gila, cinta mati, selalu ingat, itu dampak dari selalu menyebut nama Allah dan selalu menggantungkan hatinya. Ya, sampai sudah jangankan semua yang ada di sekitarnya tidak terlihat, yang terlihat hanya Allah, tapi sampai dirinya sendiri juga tidak terlihat, yang terlihat adalah Allah. Makanya kalau kita dengar kisah ada orang naik ke gunung terus cari Syekh Siti Jenar ya. Ada kan di film-film kita tonton begitu. Mencari siapa kalian? Saya mencari Syekh Siti Jenar. Di sini tidak ada Syekh Siti Jenar. Di sini ada Allah, kata kan? Langsung dia yang datang ini gemeteran, astagfirullahaladzim, itu kan? Maka terjadilah tuduhan-tuduhan syirik apa begitu kan? Sampai dieksekusi dan padahal kalau mereka waktu itu ngaji kitab ini ya bisa memaklumi. Beliau itu Syekh Siti Jenar sudah mencapai makam ini, makam yang tadi kita umpamakan tadi. Jadi tidak aneh kan kalau bilangnya, memang makamnya beda, lain makamnya, dan kita tidak usah kita ngaku-ngaku, nah, tidak boleh. Kalau belum sampai ke makam itu tidak boleh bikin masalah gitu. Taib. Itulah kurang lebih isyarat dengan nun. Ketika orang sudah sampai ke makam ana, nunul ananiyah, nunnya ana maksudnya. Sampai dirinya sendiri itu pun yang dilihat pada dirinya adalah Allah. Makanya muncul ungkapan anal haq, anallah, ya kan?
itu konteksnya seperti yang dijelaskan tadi, sehingga tidak syirik, tidak apa, tapi makamnya yang berbeda, keadaan hatinya yang membuatnya harus berkata itu. Terus kita apakah perlu mencapai seperti itu? Perlu, dalam arti baik. Itu adalah sebuah cita-cita ketika sampai ke makam itu. Cuma alangkah baiknya dapat mencapai makam itu namun tetap stabil. Tidak sampai membuat orang bingung kayak tadi. Dalam arti kita mencintai seseorang tapi tetap bisa mengontrol diri kan? Itu lebih baik daripada sampai lepas kendali. Seperti orang tidak sadarkan diri. Makanya ada namanya Nabi, ada namanya Rasul. Nabi ini kan untuk dirinya. Rasul ini punya kaum dia kan. Begitu juga wali, ada pewaris Nabi, ada pewaris Rasul. Yang pewaris Nabi ini untuk dirinya. Wali-wali untuk dirinya tidak masalah begitu. Paham, untuk dirinya tidak punya jamaah lah. Seperti Nabi kan tidak punya jamaah. Punya jamaah Nabi? Tidak punya. Rasul yang punya jamaah ya. Rasul yang bawa risalah, yang mengajak orang beriman. Kan itu pekerjaan Rasul. Nabi tidak. Nabi sendirian dah ibadah-ibadah sendiri. Kan begitu ya. Kita belajar di akidah kan begitu. Begitu juga para wali, ada yang untuk dirinya, ada yang punya jamaah. Yang model-model tadi itu tidak sadarkan diri, semua dilihat Allah, sampai dirinya Allah. Itu wali kelas itu, untuk dirinya sendiri. Tidak punya jamaah, dan jangan punya jamaah itu. Bukan diikuti, jangan jadi jamaahnya. Karena memang wali itu bukan untuk diikuti. Sebagaimana Nabi bukan untuk diikuti. Begitu juga pewaris Nabi bukan untuk diikuti. Rasul yang diikuti. Maka pewaris Rasul itulah yang diikuti. Paham? Yang diikuti pewaris Rasul bukan pewaris Nabi. Karena Nabi bukan untuk diikuti. Maka pewaris Nabi juga bukan untuk diikuti. Mohon maaf kalau kita sebut misalnya, Allahu a'lam, ini sekedar zon saja. Syekh Siti Jenar misalnya. Tuan Guru Teratetet misalnya. Ada yang sering dengar ceritanya. Dan diyakini wali Allah. Nah, husnuzan saya wali juga, tetapi wali jenis yang tadi, level yang tadi, yang untuk dirinya, bukan untuk diikuti. Kan yang kita dengar ceritanya beliau seperti apa misal, pernah dengar lah ya. Terus masa kita lakukan itu? Kan enggak kan? Nah, itu untuk diri beliau saja. Nah, tapi tetap waliullah kita cintai, kita agungkan, kita muliakan, kita ziarahi makamnya, kita ambil berkah, tetap itu. Tapi diikuti sebagai panutan itu jangan, bukan makamnya di situ. Ya, kan beliau sampai merusak masjid. Cerita-ceritanya aja ini, cerita-ceritanya disuruh masjid rusak masjid, terus dan lain-lain lah. Apakah kita ikuti? Kan tidak. Syekh Siti Jenar bilang saya di sini adalah Allah. Apakah kita ikuti? Kan tidak. Nah, dan lain-lain. Ada wali-wali yang memang diikuti. Mereka adalah pewaris Rasul. La al-maghfurlah mana Syekh. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Ba'di Naqsyabandi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Dusuqi, dan imam-imam lain, Imam Al-Ghazali. Itu wali-wali yang memang diikuti karena beliau-beliau itu pewaris Rasul. Taib, ala kulli hal, itulah keadaan-keadaan yang membuat seseorang itu rafa. Ya. Adapun berikutnya
Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi', insyaallah di kesempatan yang lain. Adapun dhammah, ya apa itu dhammah tadi? Dhammah bil auliya, kan tadi selalu bergabung dengan para wali, itu dapat menjadi penyebab seseorang tinggi derajatnya apabila dilakukan 4 hal. Kan begitu? Fi arba'ati mawadhi'. Insyaallah silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah seorang wali itu syaratnya mesti alim dulu, Ustaz? Bagaimana? Ya, Banyak yang kita yang tidak terlalu terkenal, sepertinya tidak pernah sekolah di sini tapi dikenal menjadi seorang wali. ya. Apa hadisnya itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La yattakhidhullahu waliyan jahila. La yattakhidhullahu waliyan jahila. Allah tidak mungkin menjadikan seseorang yang jahil itu sebagai walinya. Tidak mungkin Allah mengangkat jadi waliullah orang yang jahil. Walau ittakhadhahu la'allamahu. Kalaupun Allah mengangkat seorang yang jahil jadi wali, saat itu juga Allah memberinya ilmu. Artinya tidak boleh dia jahil. Tidak boleh dia jahil, harus berilmu. Cuma ilmu ini kan ada ilmu yang memang dicari terlebih dahulu, memang dia belajar. Ada yang tidak, ya diberikan ilmu laduni. Rezeki itu aja ya. Rezeki. Allah Maha yu'til hikmata man yasha. Allah mau kasih hikmah, fadlullah yu'tihi man yasha. Kemuliaan, anugerah apapun, kalau Allah mau kasih enggak. Tapi proses normalnya bagaimana? Kita belajar, mengaji, karena itu kewajiban juga kan, talabul ilm. Setelah itu kita amalkan. Dengan sebab kita mengamalkannya, maka turunlah ilmu ladun. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Mana ada hadisnya gitu. Barang siapa mengamalkan ilmunya, Allah berikan ilmu yang dia tidak ketahui. Yang ladun. Ilmu yang pertama, ilmu yang dia dapatkan di guru-guru ngaji, baca kitab dan lain sebagainya. Di ma'had, di apa. Itu ilmu pertama. Ilmu yang kedua ini ilmu laduni, yaitu yang datang dengan sebab dia mengamalkan ilmunya. Berarti kalau sudah dapat ilmu laduni kan dia berarti sudah wali di situ. Karena dia mengamalkan ilmu. Tidak mungkin Allah mengangkat wali kalau tidak dia berilmu terlebih dahulu dan mengamalkan ilmunya. Tidak mungkin. La yattakhidullahu waliyan jahil. Walau ittakhadhahu. Nah, kalaupun Allah mengangkat orang yang tidak pernah belajar atau apa itu sebagai walinya, la'allamahu atau 'allamahu. Gak mungkin diangkat terus dibiarkan begitu saja. Pasti diberikan ilmu juga. Ya rezekinya berarti kan langsung ilmu laduni saja dapatnya tanpa ini. Dan itu banyak seperti itu. Syekh Ali Al-Khawas namanya, Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbaq dari Maroko, Syekh Ali Al-Khawas dari Mesir. Banyak wali-wali yang sampai ceritanya kepada kita yang mana mereka itu beliau itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi muridnya ulama besar semua, ahli hadis semua, muhaddisin, para hafiz semua, imam-imam besar muridnya. Nah, itu contoh mereka yang dapat rezeki yang tadi. Tapi kan tetap berilmu jadinya. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada wali yang tidak tahu, yang jahil itu tidak ada. Harus alim. Tapi bebas proses menjadi alimnya. Entah dia belajar ataupun dikasih sama Allah secara laduni. Terus kalau kita dengar-dengar, andai kata kita dengar wali darah ilmu sama sekali. Ilmu aja bau tak kita bilang disembunyikan atau apalah kan bisa. Ibadahnya juga kadang tidak kelihatan. Maka kita datang berem di depannya. Aduh. Masa itu jutaan manusia jemaahnya kan
lanjut wah kan, jangan kita tergiur, ya. Ada saja seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi. Tapi ilmu di sini tidak ilmu yang harus semua diketahui, tidak sih. Menguasai segala ilmu tidak mesti. Terutama ilmu-ilmu yang daruriyat lah, yang wajib-wajib. Tapi kalau dibilang wali dan dia tahu cara wudhunya salah, ada. Ampun itu aja ya. Ya, diragukan lah itu. Kalau dikatakan wali atau apa. Sejak masyarakat kita kan lain tolak ukur kewaliannya. Tolak ukur kewaliannya, tahu hilang wali wah itu. Padahal ninja aja bisa hilang. Ya kan? Wallahu a'lam. Apalagi? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita insya Allah sambung di pertemuan yang akan datang.